bagiku. Salam jemaat Tuhan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama akan beribadah. Untuk itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan Yesus Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 51 bait yang pertama sampai dengan ketiga dengan judul Tolong Hamba-Mu Ya Allah. Ya Tuhan Allah kami yang baik, serta dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh mau bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena Engkau Allah kami yang sangat-sangat baik. Engkau terus memelihara kami hari dengan lepas hari, dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan untuk kami bersama-sama beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Walaupun kami dipisahkan oleh jarak karena satu dengan yang lain ya Tuhan, kami tetap percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi. Engkau lah yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami juga rindu akan kebenaran firman-Mu ya Bapak, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapak, kiranya Engkau memberkati, berikanlah kami hati untuk kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan terlebih lagi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dibalas Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus.
sama dengan bacaan responsoria kita pada pagi hari ini. Jemaat masih tetap keadaan berdiri. Kita akan membaca dari Mazmur 33 ayat yang pertama sampai dengan ke-12. Saya akan membacanya ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, kita bergantian pada ayat yang ke-12 kita membacanya bersama-sama. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorai hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 kali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa-bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad. Hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kayu langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Dedi Setio. Namun sebelumnya, mari kita akan pujian Kaulah Harapan. Ku dapat cari hidupku
saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan, pemeliharaan, pertolongan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah waktunya bagi kami untuk menyampaikan segala doa dan permohonan kami melalui doa syafaat kami. Tuhan, sendengkanlah telingamu, dengarlah setiap seruan kami kepadamu. Layakkanlah kami untuk datang kepadamu, untuk memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk pergumulan yang terus-menerus masih berlangsung, yang dialami oleh setiap kami yang ada di dunia ini. Untuk penyebaran virus corona, Tuhan, Engkau berbelas kasihan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati setiap kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari penyebaran virus corona. Bahkan kami juga terus mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sudah positif terinfeksi virus corona, yang sedang dalam proses perawatan dan proses pemulihan. Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang memberkati mereka, bahkan tenaga medis yang berjuang untuk memulihkan, merawat mereka, Engkau juga yang melindungi mereka dan memberikan mereka kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami tenaga medis. Bahkan kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan oleh karena orang yang mereka kasih telah Engkau panggil melalui penyebaran virus corona. Pulihkan mereka Tuhan, hiburkan mereka. Bahkan kami juga terus mendoakan untuk tenaga ilmuwan, untuk mereka yang terus berjuang untuk mengadakan obat, untuk menemukan vaksin dari corona. Tuhan, campur tangan, berikan mereka hikmat dan bijaksana, agar melalui itu semua kami boleh tertolong, agar melalui vaksin yang ditemukan kami boleh dikuatkan, disembuhkan dan dijauhkan dari virus corona. Bapa yang baik, kami juga dalam kesempatan ini berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul secara ekonomi, bergumul dalam kesehatan mereka yang dirawat atau sedang dalam proses pemulihan, bergumul dalam keharmonisan rumah tangga, yang bergumul oleh karena pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, kami berdoa kepadamu, memohon kepadamu, Engkau yang campur tangan, menguatkan mereka, memberikan mereka damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Ajar mereka untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Biarlah segala usaha yang mereka kerjakan, segala pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang memberkati itu semua. Bapa yang baik, kami juga terus mendoakan juga secara khusus untuk rencana kami untuk mengadakan ibadah minggu di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami berdoa, biarlah segala fasilitas, segala persiapan yang akan kami lakukan, Tuhanlah yang memberkati. Bahkan ingatkan kami Tuhan untuk taat kepada protokoler kesehatan demi menjaga dan melindungi kami semua. Kami berdoa, campur tangan Tuhan dinyatakan bagi kami. Bapak yang baik, pada waktu dan kesempatan ini juga sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan setiap kami dikuatkan melalui firman-Mu. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ratna Panjaitan. Kita mempersiapkan hati kita sambil bernyanyi dengan sayapmu. Jiwa
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita pada saat ini akan menerima berkat firman-Nya, di mana pada minggu ini mengambil satu tema, tetap berada di bawah payung Allah. Sebelum kita menerima berkat, kita bersatu dalam doa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak, rindu akan firman. Biarlah Engkau yang bersuara atas kami semua ya Bapa, melalui hamba-Mu ini. Mampukan kami untuk dapat membaca, mendengar, dan secara khusus mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman. Terpujilah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mohon sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat
terambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Satu tema yang menarik tetap berada di bawah payung Allah. Saya akan membacakannya dari kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar padang gurun, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang ada di benak kita? Bahwa padang gurun ini sebagai gambaran hidup yang bagaimana? Ternyata padang gurun identik dengan kehidupan yang sulit, yang sukar. Padang gurun identik dengan persoalan. Padang gurun identik dengan teriknya kehidupan akibat perjalanan yang sukar, yang sulit, dengan berbagai persoalan yang ada. Artinya padang gurun, kalau kecenderungan banyak orang mengatakan sebagai simbol yang negatif. Tapi pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menarik sekali. Ternyata gambaran padang gurun sebagai simbol, sebagai kiasan yang negatif, kita tidak menjumpai ini. Justru kita menghadapi satu pengalaman yang menarik, bahwa justru padang gurun adalah sesuatu yang indah, tempat yang kita dapat merasa nyaman di dalamnya, adanya kesejukan dan ketenangan dan kepastian. Ini adalah ini adalah semua menurut pandangan yang terjadi oleh Allah. Perhatikan bersama. Ketika umat Israel dalam perjalanannya mereka kehausan, Allah menyediakan mata air memancarkan dari batu-batuan. Ketika dalam perjalanan padang gurun, umat dapat menikmati makanan yang mereka butuhkan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika umat membutuhkan makanan, Allah berkarya melalui mana pada pagi hari untuk mereka nikmati sebagai kebutuhan hidup mereka.
Ada juga di saat mereka pengen sekali menikmati makan daging, Allah tidak membiarkan. Allah justru memberikan burung puyuh turun pada mereka untuk mereka dapat menikmati dagingnya. Sesuatu yang luar biasa. Padang gurun justru kita jumpai di sini adalah tempat di mana Allah berkarya dari satu mujizat ke mujizat yang lain. Sungguh luar biasa. Itu fakta, itu nyata yang dinikmati oleh umat, yang diperlengkapi lagi, yang digenapi lagi dengan satu tuntunan Allah. Aku akan berjalan bersama dengan engkau sebagai tiang awan di siang hari dan sebagai tiang api di malam hari. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya ini kepada umatnya. Aku menuntun engkau sebagai tiang awan. Aku akan membawa engkau sebagai tiang api. Sesuatu yang luar biasa sekali, bahwa Allah senantiasa bersama dengan mereka. Ini adalah sesuatu keajaiban di padang gurun atas kehadiran Allah. Dan benarlah yang dikatakan oleh pemazmur. Kalau kita melihat dalam Mazmur 121 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, di mana ada suara kenabian atas kehadiran Allah. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang dan atau bulan pada waktu malam. Tiang awan, tiang api adalah gambaran nyata kehidupan, perlindungan, tuntunan Tuhan yang tidak pernah berubah sepanjang waktu dan masa, sampai pada nantinya ketika tiba ke tempat yang telah Allah janjikan, tanah Kanaan. Sampai pada waktunya nanti, pada tempat yang Allah janjikan, tempat yang baru, mereka tidak akan lagi menderita lapar dan dahaga, atau matahari atau panas terik tidak akan pernah menimpa mereka lagi, karena Allah sudah menyediakan tempat yang begitu indah dan nyaman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah fakta perjalanan padang gurun yang dinikmati oleh umat Allah pada waktu itu. Tanpa Allah justru akan berbahaya. Tanpa Allah perjalanan mereka akan menjadi suram. Sedangkan bersama Allah saja mereka menghadapi sesuatu yang begitu sulit, apalagi tidak bersama dengan Allah. Saya percaya sesungguhnya sebenarnya di saat berjalan di dalam padang gurun, di saat berjalan di tengah-tengah kesulitan, berjalan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, ketika Allah hadir dan berkarya, bukankah itu sesuatu yang sungguh luar biasa? Ketika kita dapat menikmati perjalanan padang gurun bersama dengan karya Tuhan, kita akan mengatakan sesulit apapun, seterjal apapun, ternyata itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
ternyata dalam perjalanan padang gurun ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang sepertinya salah yang terjadi. Mengapa sih umat Allah ini kembali jatuh? Mengapa sih umat Allah ini kembali bersungguh-sungguh? Itu kenyataan yang terjadi, sehingga mereka tidak dapat memahami kehadiran Allah, sehingga mereka tidak dapat menikmati kehadiran Allah. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan kehidupan mereka? Ternyata mereka ketika berjalan di padang gurun masih juga mengantongi, membawa Mesir dalam kehidupan mereka. Mesir menyusul mereka di padang gurun, sehingga perjalanan mereka itu menjadi berat. Mereka tidak bisa menikmati kehadiran Allah. Mesir adalah gambaran kehidupan yang lama. Itu yang terus mereka bawa-bawa. Ketika ada masalah, sebaiknya kembali ke Mesir. Ketika ada ketemu benturan, lebih enak di Mesir. Sehingga karya Allah itu tidak dapat dinikmati. Ini juga peringatan bagi hidup kita sekalian. Ketika kita mau menikmati kehadiran Allah, firman Allah ingin mengatakan kepada kita, tinggalkan kehidupan Mesir. Ketika kita ingin menikmati karya Allah, tinggalkan kehidupan yang lama. Jangan biarkan kehidupan yang lama itu menguasai hidup kita. Kalau itu yang terjadi, kita tidak akan pernah bisa menikmati karya Allah, tidak bisa menikmati kehadiran Allah. Puncaknya, kita tidak akan bisa juga menikmati tanah yang Dia Allah janjikan bagi kita. Hati-hati, susu dan madu sudah tersedia. Umat Allah akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan. Susu madu sudah tersedia bagi kita. Hati-hati. Ketika kehidupan yang lama mendominasi kehidupan kita, menguasai kita, sia-sialah kehadiran Allah, di mana kita tidak dapat menikmatinya lagi. Itu yang terjadi. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka tercerai-berai. Hanya persoalan ego hidup mereka. Kalau mau jujur kita katakan, siapa sih yang tidak ada masalah? Kalau mau jujur kita katakan, dalam perjalanan hidup kita ini pasti kita pernah mengeluh, pasti kita akan pernah menghadapi kesulitan, tetapi itu semua tidak menguasai hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan mengajak kepada kita semua bagaimana menerapkan prinsip kehadiran Allah di padang gurun. Bagaimana menerapkan prinsip kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Saya hanya ingin mencoba mengajak kita bersama membayangkan seperti tiang awan, tiang api itu adalah cendawan, seperti payung yang melingkup, yang melindungi. Coba buka payung. Ketika payung itu dibuka, hujan turun. Ketika kita bersama seorang teman, atau katakan itu anak kita, atau istri kita, atau suami kita, ketika kita yang memegang payung ini berjalan menggandeng istri, anak, atau teman kita, itu apa yang terjadi? Maka kita akan terhindar dari hujan. Kita akan tetap dapat berjalan walaupun hujan turun.
ketika kita membuka payung berjalan bersama, tetapi kita menjauh keluar dari payung itu, kita keluar dari genggaman ataupun rangkulan dari yang memegang payung, apa yang terjadi? Kita akan kebasahan, kita akan terhempas atau terbias oleh air. Banyak alasan untuk keluar, banyak alasan untuk menghindar, banyak alasan untuk menjauh. Mungkin ketidakpuasan, mungkin waktu yang lama, mungkin yang lain sebagainya. Tetapi kalau kita tetap berjalan di bawah naungan payung itu, sederas apapun itu hujan, kita akan tetap dapat menerobosnya. Kita akan tetap dapat sampai. Karena apa? Karena ada yang melindungi. Tetapi ketika kita keluar, kita akan kehujanan, kita akan kedinginan, kita akan kuyup dan lain sebagainya. Tuhan adalah pelindung perjalanan hidup kita. Jangan sekali-sekali keluar dari teduhan, lindungan payung Allah tersebut. Jangan pernah sekali-sekali ketika kita ingin berjalan, caranya tetaplah memegang gandengan dan biarkanlah kita dipeluk erat, biarkanlah tangan kita digenggam untuk dapat berjalan. Walaupun mungkin kelihatannya lambat, tetapi yang pasti kita terlindungi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, payung seperti kelihatannya sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Benar, payung tidak akan pernah menghentikan hujan, tetapi payung membuat kita tetap dapat berjalan. Payung tetap dapat memimpin kita menerobos hujan. Inilah hidup yang terindah, berada di bawah kuasa Allah. Masalah tidak pergi, persoalan tetap ada, tetapi kita tetap dapat berjalan untuk dimenangkan, untuk sampai kepada tujuan. Tidak persoalan apakah ada hujan, tidak masalah apakah ada persoalan. Selama kita berada di dalam naungan payung Tuhan, kita akan tetap berjalan tegak, karena Allah adalah tiang awan dan tiang api bagi kehidupan kita. Dalam situasi ini pun Allah tetap memimpin kita. Dalam perjalanan padang gurun kita, nikmatilah kehadiran Allah. Dalam perjalanan situasi kita saat ini, bukalah, biarkanlah Allah berkarya untuk dapat kita nikmati. Jangan pernah dikuasai kehidupan yang lama, biar kita dapat menikmati Allah yang hadir bagi kita. Rasakanlah, nikmatilah berada di bawah payung Allah. Jangan pernah bergeser, jangan pernah menjauh, jangan pernah ke belakang, jangan pernah ke depan. Tetaplah berada, digenggam dan dipeluk erat, berjalan di bawah payung Allah. Maka kita akan sampai tujuan dan kita dapat menikmati teduhan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Biarlah ya Tuhan, kami tetap berada di dalam payung Allah dalam perjalanan hidup ini. Dalam situasi apapun juga, biarlah kuasa Allah tetap melindungi kami, sehingga seterjal, seberat apapun yang harus kami lewati, kami hadapi dalam situasi sesulit apapun. Karena Allah bekerja, Allah melindungi, kami dapat menikmati di dalamnya. Dan kami percaya, iman kami sungguh luar biasa, bahwa kami akan sampai ke tempat yang telah Engkau janjikan. Kami percaya juga ya Tuhan, dalam situasi saat ini yang menyakitkan, yang menggelisahkan,
Tetapi ketika kami membiarkan Allah yang berkarya, kami dapat menikmatinya. Pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Yesus Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 196 bait yang pertama sampai dengan 3, Intan dan Permata. Kasih Tuhan, pada saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu jemaat kami undang untuk kaki berdiri, kita berdoa doa Bapa kami, doksologi, dan kita menerima berkat melalui hambanya Bapak Pendeta Nar Panjaitan, dan kita aminkan 3 kali amin, amin, amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan kami, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengarkanlah satu panggilan bagi kita semua sebagaimana firman-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Terimalah berkat Tuhan.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai, memimpin dan melindungi kamu sekalian dalam perjalanan hidup ini sampai kepada tujuan ke tanah yang Dia janjikan, saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Ya, salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji syukur pada kita pada pagi hari ini boleh kita selesaikan dengan baik, dan kami tetap percaya bahwa Bapak Ibu juga mengikutinya dengan baik. Dalam acara 10 menit pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami beritahukan kepada seluruh jemaat, ada berita sukacita buat kita bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 rencananya gereja kita akan kembali dibuka. Kita akan ibadah di gereja bersama-sama, walaupun dibagi menjadi 3 kali ibadah, yaitu jam 7 pagi, jam 10 pagi, dan jam 4 sore atau jam 16. Dan dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang telah ditentukan Satgas COVID-19. Itu berita sukacita buat kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita juga masih mengharapkan partisipasi Bapak Ibu di dalam pengumpulan persembahan maupun persepuluhan. Ada beberapa hal yang boleh kita lakukan. Yang pertama, memasukkan uang ke dalam amplop dan menyerahkannya ke gereja melalui kotak yang ada di kantor gereja setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu, dan setiap jam kerja jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Dan selanjutnya juga persembahan juga boleh dikumpulkan diserahkan melalui aplikasi Link Aja, GoPay, Oppo, Dana, ShopeePay ataupun yang lain. Pembayaran ini boleh kita lakukan di masing-masing tempat Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami juga mau mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa mengantar persembahan ataupun persepuluhannya, ataupun tidak bisa mentransfer, dapat menghubungi Bapak Pendeta Denis Dio maupun Ibu Guru Estaudi Saragi, dan kami akan mengatur penjemputan ke rumah Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta jemaat kita pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu di dalam naungan Tuhan selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Salam. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.